selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan grafik fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah belajar yang bentuk sederhananya, sekarang kita akan membuat grafik fungsi trigonometri yang lebih kompleks, seperti bentuk umumnya Y sama dengan A sinus B X tambah C ditambah D. Nah, sebelum menggambar yang kompleks, kita belajar dari tahapan yang sederhana. Pertama yang akan kita bahas Y sama dengan sin X, itu sudah kita pelajari. Yang kedua Y sama dengan sin 2X, sudah dipelajari. Yang ketiga Y sama dengan sin 2X tambah 60 derajat. Bagaimana itu? Nah, yang keempat, Y sama dengan negatif sin 2 dikali X ditambah 30 derajat. Yang kelima, Y sama dengan negatif 2 sin 2 kali X tambah 30 derajat. Dan yang keenam, Y sama dengan negatif 2 sin 2X tambah 30 derajat. Dah, sama seperti biasanya kita menggambar grafik keenam ini dalam satu bidang kartesius. Kita menggunakan tabel untuk mempermudahnya. Nah, ini adalah derajat yang istimewa, sudut-sudut istimewa dari nilai fungsi trigonometri ya. Nah, untuk Y sama dengan sin X, kita bikin dulu. Ini harus sudah hafal 0,5. Yang gampang-gampang aja nilainya dulu. 1,5, 0,5, negatif setengah, karena kita tidak menggunakan jangka. Kalau sudah terbiasa, sudah tahu gambar grafik sinus yang normal itu seperti apa, boleh kita kira-kira. Tapi kalau belum, silahkan buat lingkaran satuannya terlebih dahulu di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kita tandai titik-titiknya dan selanjutnya kita hubungkan. Jadi grafiknya itu mulus, kurva mulus melengkung. Sekali lagi, tidak menggunakan penggaris. Nah, seperti ini juga kurang rapi, tapi tidak apa-apa asalkan tidak menggunakan penggaris. Pelan-pelan saja, nggak masalah. Nah, sedikit-sedikit ya melengkung dia. Nah, seperti inilah kira-kira gambar Y sama dengan sin X. Jangan lupa di ujungnya kita kasih nama. Dah, seperti ini. Selesai grafik yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik Y sama dengan sin 2X. Bagaimana gambarnya? Oh ya, kita bikin nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya dulu. Maksimumnya 1. Minimumnya negatif 1, amplitudonya 1, dan periodenya 360 derajat atau 2V. Dah, sampai sini bisa ya. Selanjutnya, untuk Y sama dengan sin 2X, kita membutuhkan 2X. Sudutnya semuanya kita kali 2. 180 derajat, 240 derajat sampai di ujung. Kalau sudah mahir, ya udah sampai 360 derajat aja. Nah, sin 0, 0, sin 60, setengah akar 3, sin 90, 1. Nah, ini setengah akar 3, 0. Sin 240, min setengah akar 3, min 1, min setengah akar 3, 0. Nah, sampai sini, oke, setengah akar 3 nih. Kalau masih bingung, kurang paham gitu, silahkan buat lingkaran satuan. Agar gambarnya itu lebih akurat gitu. Nah, nih, 45 derajat itu 1. Ingat, kalau membuat gambar itu menggunakan X yang normal, bukan yang 2X.
Jadi ingat, 0 derajat, 0, 30 derajat, setengah akar 3, 45 derajat, 1. Seperti itu. Ya, sampai 90 derajat dia udah di 0. Udah turun dia. Kalau grafik normal Y sama dengan sin X masih di 1, di 90 derajat. Tapi kalau untuk Y sama dengan sin 2X, dia sudah di bawah, di 0. Nah, seperti ini gambarnya. Di 180 derajat dia udah tiba lagi di 0. Nah, hubungkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Silahkan kamu gambar lingkaran satuan untuk memastikan setengah akar 3 itu di mana. Nah, untuk selanjutnya, karena dia 180 derajat udah di 0, pasti dia di 360 derajat nanti di 0 lagi, tambah lagi. Nah, seperti ini. Silakan kalian tambah jika kalian belum memahaminya dengan cepat gitu. Jadi kalian kalikan 2 dulu derajatnya sampai di 720 derajat nanti. Yang di tabel ini kalian bikin full ya, jangan bolong-bolong seperti ini angkanya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Di ujungnya jangan lupa dikasih nama. Nah, untuk yang grafik ketiga, Y sama dengan sin 2X tambah 60. Bagaimana caranya? Iya, grafiknya itu, derajatnya itu ditambah 60 dari 2X-nya tadi. Berarti 0 ditambah 60 derajat, 60 derajat ditambah 60 derajat, kayak gitu. Jadi ini kita bikin, nah seperti ini. Kalau sudah, langsung deteksi. Sin 60 derajat berapa sih? Setengah akar 3. Sin 120 derajat, setengah akar 3 juga. Nah, seperti ini. Kita gambarkan nanti grafiknya itu. Nah, kalau di depannya tidak ada embel-embel berapa kali, berarti dia maksimumnya di 1. Nah, ini kita tandai dulu ya setengah akar 3. Nah, makin banyak setengah akar 3-nya silahkan pakai lingkaran satuan. Nah, kita tandain dulu seperti ini. Oke, setengah. Dah. Kita hubungkan. Nah, sebentar, sepertinya ada yang keliru. Nah, di sini keliru nih, 120 derajat ditambah 60, 180 derajat. Jadi, kalau hati-hati dalam mengalihkan seperti ini salah. Jadi, grafiknya itu nggak bagus. Bukan seperti itu grafiknya gitu. Jadi ini kali tambahnya hati-hati. Jangan sampai salah. Nih ada keliru seperti ini. Harus kita ulang lagi. Nah, perbaiki kalau salah. Harus sabar dalam menggambar grafik. Nah, seperti ini. Sin 300 derajat. Min setengah akar 3. Nah. Ya, seperti ini. Kalau sudah, itu silahkan kamu ulang lagi titik-titiknya. Tuh kan, salah. Titiknya itu ambil yang normal, yang X ya. Ingat sekali lagi, ambil yang normalnya X kalau untuk menggambar. Tapi kalau untuk menghitung berapa besarnya sesuai dengan yang diminta. Misalnya 2X berapa? 60 derajat. Nah, sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Seperti itu ya. Nah, ini hubungkan kan jadi salah. Nih, setengah akar 3 kira-kira di sini. Oke. Terus di 150 derajat dia di
0. Karena mulainya dari setengah akar 3, berarti maksimumnya di 1, dia melengkung seperti ini. Nah, gambarnya yang benar baru ini. Ini garis yang salah dicoret aja ya. Kalau ada tip X, silahkan gunakan tip X. Nah, selanjutnya, lihat jaraknya, hitung aja jaraknya dari 0 ke puncak. Itu adalah 1 kotak besar ditambah setengah, berarti ada kotak kecil-kecilnya 5. Itulah gunanya menggunakan kertas grafik. Jadi kita bisa menghitung dengan cepat tanpa bantuan penggaris kayak gitu. Jadi lebih akurat kita perhitungkan baik-baik gimana jarak nilai maksimum dengan titik nolnya gitu. Kan 1,5 kotak besar. Jangan lupa setelah dihubungkan diberi nama Y sama dengan sin 2X ditambah 60 derajat. Setelah itu cari nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya. Kalau sudah, perhatikan gambarin yang kedua, grafik yang kedua. Apa sih persamaan dengan grafik yang ketiga ini? Nanti ya, kita akan buat kesimpulan. Selanjutnya kita bikin grafik yang keempat, negatif tambah negatif, tapi duanya di luar, kali X tambah 30 derajat. Sama aja jatuhnya kalau kalian kalikan ke dalam. 2 kali X, 2X ditambah 2 kali 30 derajat, 60 derajat. Makanya perbedaan grafik ketiga dan keempat itu di negatif. Jadi seolah-olah kalian bercermin di sumbu X. Bagaimana sih gambarnya? Nah, seperti ini. Ya, ini dia gambarnya. Perhatikan grafik yang warna hijau, karena sebelumnya warna hijau. Oke, ini adalah grafik Y sama dengan negatif sin 2 dikali X tambah 30 derajat. Jadi, ya udah dibalikkan saja dari yang grafik hijau. Oke, sudah sampai sini. Kalau untuk menggambar, lihat grafik sebelumnya. Nah, untuk yang kelima yaitu Y sama dengan negatif 2. Berarti dari grafik yang kuning itu dikali 2. Bagaimana caranya? Ya, bisa menggunakan jangka untuk mengukur jaraknya berapa. Oke, kita lihat yang puncak-puncaknya aja. Nilai maksimum, minimum, dan nolnya saja. Karena itu yang kita tarik 2 kali lipat lebih panjang. Gitu. Kira-kira ini di... Dah, mulainya dari sini ya. Oke. Jadi kita kali lipat 2, hubungkan dia. Nah, seperti ini gambarnya kira-kira. Nah, sampai di 60 derajat dia udah di 0. Oke, pelan-pelan jangan pakai penggaris, ingat. Pakai penggaris hanya untuk membuat sumbu X, sumbu Y saja. Perhatikan kurva warna kuning di 2 kali lipat kan, ditarik. Jadi yang mudahnya untuk menggambar grafik yang lebih kompleks itu gimana? Ya dengan menggunakan grafik yang sederhana. Jadi bertahap gitu gambarnya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan min 2 sin X tambah 30 derajat. Selanjutnya,
Nilai maksimum minimumnya berapa? Iya, nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya 2. Selanjutnya nih, untuk grafik Y sama dengan negatif 2 sin 2x tambah 30 derajat tambah 1. Artinya tambah 1 itu naikkan dari negatif 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Nih, 0. Kita ambil titik yang maksimum, minimum, dan 0. 0 ditambah 1, 1. 2 ditambah 1, maksimumnya karena 2. 2 tambah 1 berapa? Iya, 3 gitu. Jadi semuanya tambah 1. Atau grafik yang pink, pena pink tadi nih ditarik ke atas gitu. Semuanya naik ke atas. Nah, seperti ini. 0 tambah 1. Ya 1. 2 tambah 1. 3. Dah, seperti ini gambarnya. Jadi ditandai dulu. Oke, sudah ditandai, baru kita hubungkan lagi. Ingat ya, negatif 2 tambah 1 min 1. Nah, seperti ini gambarnya. Kan ditarik kan dari yang kurva warna pink tadi, tarik ke atas sejauh 1 satuan semuanya. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, oke nih. Y sama dengan negatif 2 sin 2 dikali X tambah 30 derajat ditambah 1. Nah, dalam satu bidang Kartesius kita bisa menggambar 6 grafik. Ini karena mepet sekali, jadi kalau kalian menggambar, silahkan gambar grafiknya itu di satu kertas full, dan untuk yang tabelnya di lembaran berikutnya, jangan di belakang karena akan merusak gambarnya, berjejak dia. Jadi ini nilai maksimumnya berapa? 3. Nilai minimumnya di negatif 1. Tidak sama lagi nilai maksimum minimum. Angkanya tidak sama, tandanya berbeda, tidak. Ini 3, negatif 1. Amplitudonya itu apa? Ayo, amplitudo artinya apa? Setengah kali jarak nilai maksimum dan minimum. Setengah dikali maksimumnya 3, minimumnya min 1. Berarti 3 dikurang negatif 1, 4. Setengah dari 4 berapa? Iya, 2. Periodenya di V radian. Nah, inilah gambarnya dari ke-6 grafik fungsi trigonometri. Lihat, jaraknya itu sama antara puncak dan 0. Puncak dan garis normal, bukan di 0. Kalau grafik yang ke-6 itu garis normalnya di berapa jadinya? Di 1. Bukan di 0 lagi. Kalau biasanya di sumbu X, sekarang di Y sama dengan 1. Nah, apa yang dapat kita simpulkan nih dari grafik fungsi trigonometri dalam bentuk umumnya ini? Y sama dengan A sinus B kali X tambah C tambah D. A-nya itu sebagai apa? Gitu. B-nya sebagai apa? C dan D-nya itu sebagai apa? Gitu. Perhatikan bentuk umumnya itu harus X,
koefisien X harus 1. Jadi kalau misalnya ada 2X, berarti 2-nya keluar. 2 dikali X gitu. Untuk menjadikan dia bentuk umum. Nah, A itu sebagai amplitudo. Coba kamu perhatikan. Yang grafik 1 yang sama dengan 1 kan, 1 kali sin X, berarti amplitudonya juga 1. Begitu seterusnya. A itu menunjukkan amplitudo. B itu menunjukkan periodenya itu. Jadi, kalau dia di mana periodenya itu? Jadi 360 derajat dibagi B-nya itu. Jadi kalau misalnya di sini sin 2x berarti 360 dibagi 2 itu 180 derajat. Akan ada 2 gelombang dia. Bisa juga menunjukkan gelombangnya, berapa banyak gelombang dalam 360 derajat gitu. Kalau C itu menunjukkan apa? Lihat grafik 2 dan 3, ungu dan hijau. C itu menunjukkan pergeseran suatu grafik secara horizontal. Nah, grafik ungu dan hijau kan hanya bergeser dia. Bergeser sejauh 30 derajat. Jadi sesuai dengan C-nya, 30 derajat ke arah kiri. Jadi kalau dia positif, pergeseran horizontal ke kiri. Kalau dia negatif, pergeseran horizontal ke kanan. Nah, perhatikan gambar ungu. Ungu ke hijau, kan dia bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Nah, kalau untuk yang D adalah pergeseran secara vertikal. Kalau dia positif, berarti ke arah Y positif atau ke atas, dan untuk yang negatif berarti ke bawah. Grafiknya itu akan turun ke bawah. Kalau nanti kurang 2 berarti grafiknya bergeser ke bawah sejauh 2 satuan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu fungsi, kalian langsung bisa menebak nilai maksimumnya berapa, minimum periode amplitudo tanpa harus menggambar. Dengan catatan harus jadikan dia ke dalam bentuk umumnya, yaitu A dikali sin B, X ditambah C ditambah D. Nah, untuk memastikan pengerjaan dari kamu semua, itu silahkan kamu download aplikasi Desmos atau bisa cek langsung di Google aja, Desmos Online. Nanti linknya akan di-share di bawah ini. Nah, tugas untuk kamu semua adalah menggambar grafik fungsi kosinus. Angkanya boleh bebas, seperti yang sinus ini juga boleh, atau mau berkreasi lainnya juga boleh. Kalau di sini kan tambah 1, saya mau negatif 2 dong, kurang 2, atau tambah 2, atau kurang 1, dan lain sebagainya. Terserah. Yang jelas dalam satu bidang kartesius ada 6 grafik berbeda. Jangan lupa satu lembar itu hanya terdiri dari grafiknya aja. Untuk tabel silahkan buat di kertas belakangnya lagi. Jangan dibalik karena akan merusak gambarnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ada kata mutiara untuk kita semua, yaitu orang yang tidak pernah membuat kesalahan, maka ia tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau dalam hal ini adalah menggambar grafik, jangan takut salah, tapi cobalah. Kalau kalian mencoba, kalian akan dekat dengan yang namanya kesuksesan. Jangan lupa tetap di rumah aja, tetap melakukan hal-hal yang positif untuk keselamatan diri
kita sendiri, keluarga, dan orang-orang terkasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya.